tadi, Pak? Aduh, alhamdulillah. Ini hari yang luar biasa. Jadi setelah sekian lama pensiun, ini kumpul-kumpul lagi. Jalan-jalan sama kawan-kawan Harapan 7 sesama dinas, luar biasa. Ini ngobrol soal perwira, Pak. Waktu itu kan juga sempat ada perwira yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi otomatis waktu itu kan karirnya tertunda atau tertahan ya, Pak. Jadi istilah umumnya sih mentok gitu kan, Pak ya. Tapi waktu itu Zaman Pak Andika terbuka tuh kesempatannya. Sebetulnya waktu itu kenapa sih, Pak, kesempatan sekolah itu tertutup untuk beliau waktu itu? Oke, baik. Jadi Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu, Jenderal Andika, beliau mengikuti aturan dalam Undang-Undang 34. Di situ disampaikan bahwa terdidik, terlatih, dipersenjatai, dan dijamin sejahteraannya. Nah, terdidik diantaranya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua level, ini level ya, untuk bisa mengikuti jenjang pendidikan sesuai level. Soal level itu saya ingin jelaskan bahwa ada yang dia masuk jadi tamtama, masuk dari bintara, masuk dari perwira. Nah, level itulah yang dijamin pendidikannya agar mereka memiliki kesempatan untuk bisa maju. Nah, Undang-Undang 34 itu sebetulnya harus kita pegang terus. Nah, Undang-Undang 34 ini menjamin semua prajurit. Nah, Jadi terbuka. semua prajurit. Nah, jadi tidak digunakan pendidikan itu sebagai ajang seleksi untuk seleksi alam maksudnya. Nah, seleksi alam zaman Pak Andika digunakan adalah dari pendekatan karir mereka. Karir itu begini, pada dia melaksanakan pekerjaannya, dia tidak mampu melaksanakan pekerjaan dan lain-lain, tapi sudah dibekali pendidikan, keterampilan, tapi dia tidak mau mengerjakan. Nah, dia akan tersingkir sendiri, gitu ceritanya. Itulah namanya seleksi alam yang dilakukan, bukan mematikan mereka di pada pendidikan. Pendidikan itu harus. Kira-kira 15 tahun yang lalu kami sudah berulang kali mengikuti tes ini, tapi tidak pernah kurang beruntung begitu. Tapi yang intinya kami itu selalu masih mengharapkan sih, Pak, waktu itu untuk bisa mengikuti pendidikan di sekolah yang jujur ini adalah sekolah yang tertinggi di Angkatan Darat, terbaik dan terhormat disegani bola, Pak. Jadi kami selalu berharap di suatu saat kami bisa ikut di sekolah tertinggi di Angkatan Darat ini. Namun pada kesempatan ini kami diberi kesempatan oleh Bapak Kasat untuk mewujudkan keinginan kami yang belum kami wujudkan. Menatap indahnya senyuman di wajahmu membuatku terdiam dan terpaku, mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Untuk pendidikan seskoat di zaman kepemimpinannya Bapak Kasat ini berbeda sistemnya. Dulu-dulunya itu seskoat itu menjadi momok bagi seluruh perwira Angkatan Darat. Karena manakala dia seleksi nggak lulus, dikasih batas 3 kali nggak lulus, dia tidak bisa ikut lagi. Sehingga perwira itu tidak punya harapan lagi untuk berkarir. Padahal yang bersangkutan memang bagus orangnya. Nah, zaman Bapak Kasat itu dirubah. Semua perwira mempunyai hak yang sama dalam pendidikan. Sehingga di sini dapat terlihat bagi perwira yang memang sudah habis, sudah tidak punya harapan lagi, ini sudah bisa dilihat mereka ikut lagi. Dapat dilihat bagi perwira yang memang mau menjelang pensiun pun, dia ikut seskoat dan
begitu selesai squad bisa karirnya nambah lagi menjadi kolonel. Kita wujudkan mimpinya, Aspers. Ya, kita wujudkan supaya Junisar kolonel sebelum pensiun. Kami sepertinya dari awal tidak menduga, Pak. Kami tidak menduga sama sekali bila kami diberikan anugerah, Pak ya, begitu besar dari Bapak Kasat perhatian. Ya, jadi seleksi alam dilaksanakan sendiri oleh banyak institusi. Jadi misalkan lu DD, Kodem, Korem dan lain-lain, dia seleksi situ. Kalau tidak mampu ya minggir. Gitu dan gitu. Bukan di pendidikan. Sehingga kalau dulu kan orang ngikuti pendidikan tuh dasarnya apa namanya harus tes ini ada, khususnya sesquad ya dulu orang testing sesquad susah, momok lah kira-kira begitu. Saya testing 2 kali gitu. Bukan karena jadi dulu itu nih saya cerita gitu. Saya testing sesquad, nilai saya tuh tinggi. Saya tuh bahkan 10 besar nilai akademis. Tapi nggak masuk karena psikologi saya jelek. Gitu. Apa gitu. Artinya variabel terlalu banyak. Gitu. Sementara yang bagi saya, ya boleh dong saya ngukur. Orang itu biasa-biasa nggak jelas, ternyata lulus sesquad. Nah gitu. Barangkali itulah yang dirasakan pada teman-teman saya atau teman-teman senior ataupun adik-adik yang satu tidak melaksanakan pendidikan sesquad. Dia pasti ngukur dong. Begitu kan. Akhirnya tadi karena variabelnya nggak jelas dan lain-lain, maka ke zaman Pak Andika pendidikan itu bukan bagian dari seleksi alam. Seleksinya sampai di sana, tapi untuk dia mendapat pengetahuan, karena kan kemarin pernah saya bilang kan ada 4 hal: basic knowledge, skill, attitude, value yang harus dikejar oleh Angkatan Darat, di mana beliau Kepala Staf Angkatan Darat bertugas sebagai pembina, fungsi pembinaan. Di situ dikejar. Ya, ini juga Pak, waktu saya sempat juga ikut ke Secapa waktu itu. Waktu itu Pak Andika pelantikan perwira ya Pak, yang dari Capa, alumni Capa. Lulusan Capa. Lalu waktu itu COVID kan Pak, jadi online, pakai Zoom gitu. Diwawancara keluarga-keluarga kan nggak bisa datang kan Pak, online. Terus ditanya-tanya lah perwira-perwira baru lulus ini, penugasannya di mana, berapa lama sudah ada di sana. Ini di Kodim Bintuni Ibu Deni. Ini pertanyaan dari saya, khusus Ibu Deni karena sendirian ini di Bintuni. Siap. Permintaan mau dinas di mana? Izin Bapak mau pindah ke Kalimantan Barat karena boleh. Kalimantan Baratnya di mana? Di Pontianak. Ya, Aspers. Catat. Di Pontianak ada siapa, Ibu? Izin Bapak mertua. Wah. Oh. Biasanya ke rumah orang tua, ini ke mertua ini. Oh. Apa? Selama dinas di Papua belum pernah pulang. Belum pernah pulang? Ya. Sudah berapa lama dinas di Papua? 18 tahun. Oke. Langsung pindah ke Kalimantan Barat ya, ya supaya ketemu orang tua. Selalu denganlah doaku yang tak pernah meminta bahwa dia kembali bersama walau hanya sama. Nah itu penempatan yang lebih dari 10 tahun itu seperti
apa Pak? Sementara prajurit atau perwira-perwira lain ya mungkin nggak selama itulah Pak. Jadi rotasinya kok ada yang lama sekali, ada yang bisa. Jadi gini Mbak ceritanya, orang hebat itu diciptakan, gitu kan? Diciptakan dengan cara apa? Dengan memberikan roadmap. Roadmap itu perjalanan dia. Roadmap tadi sebetulnya bagian dari membuat mereka jadi hebat. Contoh begini, dia beri satuan tempur, dia dipindahkan ke satuan kewilayahan. Dari kewilayahan, model wilayah berbeda, sehingga dia memiliki pengetahuan yang lebih bagus, cara memahami situasi. Ya. Nah, roadmap itu bisa terjadi kalau misal kita jalankan dengan baik dan benar, kan gitu. Nah, di antara roadmap adalah penempatan personil, gitu kan. Nah, kalau ada yang sampai 10 tahun di tempat yang sama, artinya roadmap yang disiapkan tidak berjalan. Nah, saya pernah cerita, ada orang hebat di daerah Merauke, dia hidup dari keterbatasan, Pak. Gitu ceritanya. Ya, jadi komandan kombi di sana hidup dari keterbatasan. Dipindahlah ke Jakarta, di mana ada tugas yang biasanya Dankinya mikir, wah ini sulit dilaksanakan. Nah, perwira dari Merauke tadi bilang, lah kalau gini mah gampang, ini gampang ini. Artinya apa? Roadmap dia berjalan sehingga dia memiliki wawasan lebih bagus. Itu harapannya. Maka pada saat di Secapa, ada orang yang masih lama di sana, itu salah kita dalam melaksanakan fungsi. Jadi harus diputer. Tapi tidak semua gembira dengan putar tadi. Akhirnya yang keringetan ya keringetan, yang bau ya bau. Tapi yang enak terus. Tapi tidak bisa berkembang dia sebetulnya. Sebetulnya kan betul. Harus melihat lebih dalam ya Pak ya. Tuh. Nah, itulah harapannya waktu Pak Andika di Secapa ketemu orang udah lama. Pindahin. Kenapa? Karena dia tadi sudah reward. Sudah lama di tempat itu belum pernah pendidikan kan gitu. Oke, pendidikan. Makanya kan kami lihat dia di mana? Di satuan kewilayahan. Akhirnya pindah ke pendidikan. Itu bagian dari pengkayaan dia sebagai perwira. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Pak, ngobrol-ngobrolnya kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Sama-sama. Makasih. Mari Pak.